Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aji Akbar dari Program Studi Manajemen Bisnis Administrasi Niaga. Pada tugas kali ini saya akan menjelaskan tentang uji regresi linear sederhana. Uji regresi linear sederhana bertujuan untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Pada syarat uji regresi linear sederhana ini terdapat dua, yaitu valid dan reliable, dan yang kedua normal dan linear. Dasar pengambilan keputusan pada uji regresi linear sederhana yaitu yang pertama, jika nilai signifikansi lebih kecil 0,05, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Sedangkan jika nilai signifikansi lebih besar 0,05, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Baiklah, di sini saya sudah menyediakan data sebagai contoh yang akan kita uji. Di sini kita tinggal mengcopy data ini ke SPSS. Kita masuk ke SPSS, lalu kita paste di sini. Nah, kita sudah mengcopy dari Excel ke SPSS. Nah, setelah kalian sudah mengcopy, kalian klik ke variable view. Terus namanya ini sudah tercantum di sini. Yang pertama ada X pada kolom dan baris pertama, sedangkan di kolom kedua dan baris kedua di sini ada kolom Y. Di sini saya akan mengganti nama X-nya menjadi stres kerja. Sedangkan Y-nya saya membuat namanya kinerja pegawai. Nah, setelah diganti dan semuanya sudah selesai, kita kembali ke data view. Lalu kita ke analyze. Lalu kita ke linear regression. Dari regression kita klik linear. Lalu kita klik OK. Nah, setelah kita mengetahui hasilnya, kita pergi ke tabel ANOVA yang ini. Lalu kita lihat di sini ada F hitung dan signifikansinya. Nah, jadi dari output tersebut atau output ini bisa diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 19,520 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,001 atau lebih kecil daripada 0,005, maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel X. Dengan kata lain, ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y-nya. Nah, jadi setelah tadi hasilnya diketahui, kita ingin mengetahui seberapa kuat sih pengaruh X-nya terhadap Y-nya, itu kita bisa ketahui dari model summary ini. Nah, di model summary inilah kita bisa tahu seberapa kuat sih nilai
X-nya terhadap Y-nya. Di sini R-nya adalah 0,813. Sedangkan R square-nya adalah 0,661. Jadi di sini kita bisa tahu pengaruh nilai atau persennya dari X terhadap Y-nya adalah 66,1%. Nah, 66,1% itu dari mana? Kita bisa dapat melihatnya dari R square ini. R square-nya ini kan 0,6061, baru kita ubah ke dalam bentuk persen yang menjadi 66,1%. Nah, kalau kita sudah tahu seperti ini, kita bisa dapat membuat kesimpulannya. Nah, kita dapat menyimpulkannya seperti ini. Dari tabel di atas atau tabel model summary ini, kita bisa melihat besarnya nilai korelasi atau hubungan X, yaitu sebesar 0,813. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi sebesar 0,661 yang mengandung pengertian bahwa variabel bebas atau variabel X-nya terhadap variabel terikat atau variabel Y-nya adalah sebesar 66,1%. Nah, dengan begini kita bisa tahu pengaruh variabel X terhadap variabel Y-nya adalah sebesar 66,1%. Jadi kita tidak tahu sebatas hubungannya saja, tapi kita dapat mengetahui nilai pengaruh dari X terhadap Y-nya. Baiklah, demikian penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.